Pemirsa TVRI, dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Senang sekali kali ini saya Bella Natasha kembali menjumpai Anda di acara Dialog Khusus, yang mana pada kesempatan kali ini kita ada satu tema menarik mengenai pembinaan generasi muda penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ketika kita bicara mengenai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memang kehadiran penghayat-penghayat kepercayaan di negara kita tidak banyak terekspos. Padahal apabila kita menilik kembali, penganut kepercayaan ataupun penghayat kepercayaan ini memiliki peran yang sama strategisnya dengan penganut keagamaan yang lainnya untuk menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut bersama dengan 3 narasumber yang sudah hadir bersama saya pada kesempatan kali ini. Saya sapa terlebih dahulu narasumber yang pertama adalah Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Ibu Sri Hartini MSI. Ibu Sri Hartini, selamat datang di Jawa Timur. Ya, terima kasih, Rahayu. Rahayu. Baik, untuk Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, ini kan belum familiar begitu di telinga masyarakat kita. Mungkin bisa diceritakan sedikit lingkup kerjanya seperti apa? Ya, baik Mbak Bella. Kebetulan saya dapat amanah sebagai Direktur ya Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sesungguhnya direktorat ini sudah ada sejak tahun 79. Yang dulu namanya Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan sampai sekarang ini tetap eksis, ada untuk memberikan pelayanan, memberikan pelindungan, memberikan pembinaan kepada penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berarti sebenarnya ini bukan unit kerja baru ya, Bu? Bukan. Baik. Bahkan sebelum ke zaman dulu kan namanya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelum diserahkan ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, waktu itu berada di Kementerian Agama, begitu. Ya. Jadi sudah lama, dan kami sebetulnya terus melakukan sosialisasi. Cuma ya itu tadi, karena ini kan kami paham kenapa masyarakat belum banyak yang tahu. Kami sangat paham itu. Oleh karena itu kesempatan ini saya kira sebagai salah satu wahana untuk menyampaikan tentang penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menarik sekali nih Bu Sri. Tapi sebelum kita lanjutkan ke perbincangan lebih jauh mengenai hal tersebut, saya sapa pembicara kita atau narasumber kita yang kedua pada kesempatan kali ini, Ketua Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia, Bapak Nain Suryono SHMH. Rahayu. Baik, untuk Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia, ini sebenarnya kegiatannya apa saja, Pak? Iya, jadi gini Mbak Bella, Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia yang kebetulan kami di nasional, itu tugasnya adalah mengkoordinasi seluruh organisasi penghayat kepercayaan atau paguyuban-paguyuban penghayat kepercayaan yang tersebar di tingkat nasional atau seluruh Indonesia, agar program kerjanya itu bisa menyatu dengan kita, dengan MLKI nasional, supaya program kerjanya terarah sesuai dengan tujuan-tujuan visi dan misi Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia. Intinya adalah MLKI mempunyai tugas mengkoordinasi seluruh penghayat kepercayaan yang tersebar di seluruh Indonesia agar terwujud apa yang namanya cita-cita, visi dan misi penghayat kepercayaan, yaitu memberikan penguatan penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Intinya itu. Dan terbentuknya majelis ini juga inisiasi dari penghayat-penghayat kepercayaan itu sendiri ya, Pak? Ya, jadi MLK ini kan kelanjutan dari organisasi-organisasi kepercayaan yang sudah pernah ada. Ya, mulai BKKI, SKK, HBK, BKOK, dan terakhir adalah Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia. Dan inisiatif adalah ada di internal penghayat kepercayaan dan difasilitasi oleh Direktorat Kepercayaan selaku mitra, ya mitra penghayat kepercayaan, karena pembina teknis kan beliau, Direktur Kepercayaan yang ada di sebagai narasumber Bu Direktur ini, Bu Sri, ini adalah pembina teknis kita. Dan karena peran beliau, maka penghayat kepercayaan sekarang harus maju, dan regulasi yang ada sekarang ini juga sangat mendukung penghayat kepercayaan, karena memang peran daripada Direktur Kepercayaan dan Tradisi.
terbentuknya ini sudah lama ya Pak untuk MLKI ini? Jadi begini Mbak, kalau organisasi penghayat kepercayaan itu seperti yang ada di tubuh TNI ya. Kalau dulu ABRI kan begitu, sebelumnya kan BKR kan gitu ya. Kita pun sama, dulu BKKI, menjadi BK5I, terus SKK, HPK, BKOK, dan akhirnya sekarang MLKI. Baik, sifatnya presidium ya, nanti kita akan bicara lebih lanjut mengenai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga, Pak Nain. Tapi kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yang ketiga pada kesempatan kali ini dari perwakilan generasi muda penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Mbak Retno Budiastuti SS. Ini yang paling jauh. Selamat datang di Jawa Timur dari Lampung ya. Rahayu sebelumnya. Ya. Untuk Mbak Retno ini sendiri dari organisasi kepercayaan apa mungkin? Kalau saya dari Persada, kebetulan sehari-hari sebagai guru di salah satu SMK negeri di Lampung Selatan. Baik, sehari-hari sebagai guru, tapi juga aktif di organisasi kepercayaan benar. Itu ya, Sabta Dharma. Iya. Baik. Dan pemirsa, sebelum kita bicara lebih lanjut mengenai tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, menarik sekali mengenai pembinaan generasi muda penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita akan simak terlebih dahulu visual berikut mengenai cuplikan kegiatan penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia. Mugi patu komlasi kamu lo Indonesia kang samyo dan di hati Mukipa duka Gusti hangetno Baik, baru saja pemirsa kita saksikan bersama cuplikan kegiatan mengenai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini bersama dengan 3 narasumber yang sudah bersama saya. Sebenarnya Bu Sri, untuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini maksudnya seperti apa? Ya, Mbak Bella, terima kasih. Saya kira ini kesempatan yang sangat luar biasa. Kami diberi kesempatan untuk menyampaikan apa itu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk lebih familiar lagi dan lebih mengenal kepada masyarakat, saya akan sampaikan apa sih kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu adalah suatu pernyataan ya, yang hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Dasarnya apa? Adalah suatu keyakinan ya, suatu keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pengamalan budi luhur. Sini penting ya. Jadi isinya itu sebetulnya budi pekerti luhur yang ajarannya itu bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia. Jadi bukan dari mana-mana, dan ini ada, saya kira sejak mungkin kita semua ini belum ada. Bahkan sebelum agama-agama itu masuk ke Indonesia. Ini perlu kami sampaikan kepada seluruh pemirsa
bahwa nanti arahnya di sini kami ingin menyampaikan bahwa inilah keberagaman yang ada di negeri ini. Itu. Jadi keberagaman itu kan macam-macam. Ada suku, ada ras, ada warna kulit, ada bahasa, ada agama dan kepercayaan. Ini. Jadi dan orang yang meyakini ini lazim disebut penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau para Bapak Ibu atau saudara-saudara atau siapapun yang mendengar kata penghayat kepercayaan, itu adalah seseorang ya yang meyakini yang saya sebutkan tadi. Dasarnya apa? Keyakinan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan kepada setan, jin dan sebagainya. Ya mohon maaf, ini mohon maaf perlu kami karena masih ada paradigma itu. Masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu orang yang tidak bertuhan, ya. Ini yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat. Nah, inilah keragaman, sekali lagi ini keberagaman yang ada di negeri ini. Sehingga pluralisme kenapa sekarang ini juga harus kita gaungkan terus. Kita bangkitkan lagi di dalam rangka tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi pilar-pilar yang ada inilah yang sebetulnya dijaga oleh mereka. Dijaga oleh mereka, ya. Termasuk mungkin nanti Mbak Bella kapan bisa mengikuti kegiatan kami. Tidak pernah ada kegiatan yang sering membaca itu namanya Pancasila. Kalau penghayat kepercayaan ketika melaksanakan kegiatan pasti wajib itu ya Indonesia Raya Pancasila. Karena apa? Ingin lagi terus jangan sampai Pancasila itu luntur dari kita. Karena di situ filosofinya sangat luar biasa. Founding Father kita sudah menyiapkan itu dari sila pertama sampai kelima. Dan filosofinya berada di sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Disitulah sesungguhnya bahwa itu menjadi bantalan etis dan moral. Bantalan kita. Untuk saling menghormati, menghargai, tidak untuk saling menyalahkan. Gitu ya. Jadi di situ sebetulnya sudah dibangun sesuatu yang sangat luar biasa untuk keberlangsungan negeri ini. Gitu. Baik. Kemudian kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini apakah bisa disamakan dengan agama atau ada perbedaannya sebenarnya? Ya, begini Mbak Bella, kita kalau merunut tentang istilah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian juga istilah agama sendiri. Nah, sekarang ini kan sangat berkembang di masyarakat, bahkan oleh masyarakat di luar penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang ini muncul istilah-istilah tentang agama lokal, agama Nusantara, begitu ya. Sementara agama yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada 6 agama itu kan sudah pasti itu seperti itu. Lah, ini tadi saya sampaikan bahwa ini itu keyakinan yang berdasarkan dasarnya adalah keyakinan, karena ini berlaku ya, pernyataan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, dasarnya keyakinan, kemudian wujudnya adalah ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan juga budi pekerti luhur yang ajarannya kearifan lokal bangsa Indonesia. Nah, ini masyarakat yang saya kira nanti dari para pelaku langsung ini nanti bisa ditanyakan. Nah, sementara ini yang berkembang kan memang ada agama lokal, agama kepercayaan lokal. Nah, ini sekarang sedang berkembang, didiskusikan di mana-mana gitu ya. Nah, sekarang bagaimana ini untuk, kalau saya mungkin tidak bisa menyatakan bahwa ini termasuk agama yang termasuk agama 6 itu. Tapi yang jelas bahwa ini adalah satu kepercayaan lokal yang ada sebelum agama-agama masuk di Indonesia, dan ini mohon dipahami secara kenyataan yang ada di negeri ini. Gitu. Realitasnya memang ada seperti betul, itu. Ya. Baik, ya. Kemudian saya menuju ke Pak Nain ini. Ya, kalau saya pernah mendengar juga mengenai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan konsep keagamaannya. Sebenarnya ada yang dibilang kepercayaan murni dan juga yang sudah tidak murni. Artinya sudah berkolaborasi, bergabung dengan unsur-unsur modern. Bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut? Memang ada seperti itu? Iya, Mbak Bella, terima kasih. Jadi memang ada warga penghayat kita, warga kadang-kadang kita, itu ada 2. Ada yang disampaikan tadi Mbak Bella, ada yang murni, ada yang tidak murni. Yang murni adalah penghayat yang memang kehidupan sehari-hari
ya, baik itu ritualnya, kehidupan pelaksanaan perilaku budi luhur itu sesuai dengan ajaran yang dianut. Ya, jadi ajaran penghayat yang dianut itu tidak dicampuri dengan agama-agama yang ada di negeri ini. Ada 6 agama yang tadi yang disebutkan. Jadi dia pure itu penghayat kepercayaan yang dilakukan. Lalu yang tidak murni itu adalah kelompok-kelompok penghayat kepercayaan yang masih, ya meskipun dia melakukan ritus secara penghayat kepercayaan, ritual secara penghayat kepercayaan, tapi mereka itu masih menganut agama. Ya, ke 6 agama itu. Baik. Ya, kalau Minggu biasanya masih di gereja, kalau Jumat masih ikut Jumatan, tapi dia kehidupan sehari-harinya tetap melakukan ritual secara penghayat kepercayaan. Ini yang tidak murni. Iya. Itu, Mbak. Baik, di sini sudah mulai jelas ya sepertinya. Ya. Mungkin untuk masyarakat juga sudah mulai memahami, mulai ngeh begitu. Ya. Yang ada di sekitarnya, yang mana yang kepercayaan murni, yang mana mungkin yang tidak murni. Tapi Pak Nain mungkin bisa dijelaskan bagaimana Bapak melihat perkembangan dinamika dari organisasi-organisasi kepercayaan yang ada di Indonesia. Ya, kami dari MLKI itu kan tadi sudah saya jelaskan sejak awal bahwa tugas kita adalah mengkoordinasikan organisasi penghayat kepercayaan maupun paguyuban yang ada di seluruh Indonesia. Kalau saya amati dan saya lihat laporan-laporan yang muncul dari pengurus-pengurus organisasi, itu dinamika sekarang ini ada suatu perkembangan yang baik, ya. Artinya begini, Mbak, ajaran penghayat kepercayaan sekarang ini bisa diterima di luar, ya. Misalnya ada Subud, ya, ada Sumara, ada Kapribaden, ada Sabta Dharma sendiri. Itu sekarang di luar itu sudah bisa diterima, orang-orang asing itu, orang luar negeri itu sudah mampu menerima kita. Contohnya kemarin itu di Blitar, ya, baru 2 bulan yang lalu itu ada perkawinan antara orang Jerman dengan warga kita, warga Sabta Dharma di Blitar. Ya. Mereka orang Jerman itu belajar dan melakukan ritual secara penghayat kepercayaan, bahkan perkawinannya itu dicatatkan di kantor catatan sipil dengan cara penghayat kepercayaan. Baik. Di sini artinya bahwa dinamika ini sekarang sudah mulai berkembang dan masyarakat sebenarnya sudah mulai mampu menerima fakta-fakta yang ada, yang sudah dianut dan diyakini bangsa Indonesia sejak dulu, begitu Mbak Bella. Sudah mulai bisa diterima oleh masyarakat. Sudah sangat diterima. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh stakeholder mungkin dari pemerintah ataupun dari organisasi dari majelis LKI itu juga yang sudah dilakukan agar masyarakat semakin mampu menerima, atau yang dari sebelumnya tertutup menjadi terbuka begitu dengan adanya penghayat kepercayaan ini? Ya, jadi stakeholder kita, ya, memang mitra kita, pembina kita adalah direktorat, dalam hal ini Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi. Jadi sosialisasi yang mulai sejak dulu sampai hari ini yang sudah dilakukan itu sangat luar biasa. Dan memang tanpa direktorat kita pun juga tidak bisa apa-apa, karena dukungan dari pemerintah selama ini yang sudah dilakukan itu sangat mendukung kegiatan-kegiatan kita. Ya, penghayat kepercayaan itu kan terdiri dari berbagai macam ya organisasi. Sekarang ada hampir 186 organisasi di tingkat nasional. Baik. Nah ini kalau ini nggak dikoordinasikan oleh MLKI dan tidak dibina oleh pembina teknis, dalam hal ini Direktur Kepercayaan, maka ini nggak bisa akan berjalan. Jadi yang dilakukan selama ini sosialisasi, baik itu oleh direktorat maupun oleh MLKI di internal organisasinya, itu sudah berjalan dengan baik. Dan ini tugas kita untuk menyiarkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat. Baik. Dari MLKI tadi menyebutkan kalau saat ini masyarakat sudah mulai terbuka dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saya cross check langsung mungkin ke Mbak Retno selaku pemuda, ya, generasi muda yang langsung ada di lapangan. Bagaimana Mbak Retno melihat hal ini? Apakah masyarakat di sekitar lingkungan Mbak Retno di Lampung, ya, sudah mulai terbuka atau seperti apa? Pertama-tama ini deh, kami sebagai generasi muda mengucapkan terima kasih juga kepada pemerintah dalam hari ini, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi sudah bisa memfasilitasi kami. Sudah lama itu, dan itu juga
nggak baru kali ini, kayak seperti ini kan, ini ada kegiatan generasi pembinaan generasi muda penghayat kepercayaan. Itu juga bukan sekali nih ya Bu ya. Jadi memang sudah dari lama direktorat itu hadir dalam penghayat kepercayaan sendiri. Terus kalau di Lampung khususnya, kebetulan kami sudah buat aliansi dengan beberapa organisasi kepemudaan seperti PEMKRI, itu dari teman-teman Perhimpunan Mahasiswa Katolik, juga dengan teman-teman Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, dan juga ada beberapa organ lainnya, itu sudah membuat aliansi gebrakannya nanti pada peringatan 1 Juni, bahwa keberadaan generasi muda penghayat itu memang ada gitu. Cuma yang publikasinya juga belum secara masif, dan dalam rangka itu juga kami juga bermitra juga dengan MLKI sebagai salah satu juga ujung tombak dari pembinaan khususnya terhadap generasi muda penghayat ya. Saya kira itu Mbak. Kalau di Lampung masyarakat sudah banyak yang tahu. Baik. Kalau dari pandangan Mbak Retno secara pribadi sebagai generasi muda, bagaimana sih sebenarnya generasi muda ini memandang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang mana notabene kita bisa katakan sebagai minoritas ya, tidak banyak didengar di negeri ini. Bagaimana Mbak? Kalau menurut kami sih begini Mbak, kami sebagai bagian dari warga negara dan Pancasila sebagai salah satu fundament dasar bangsa ini, kami juga sebagai pelaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Salah satunya yaitu dengan kami melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi salah satunya adalah seperti contoh begini, seperti di Malang ini terjadi konsolidasi generasi muda penghayat kepercayaan, dan ini adalah suatu wadah kami untuk mengembangkan diri dan juga untuk berproses dalam rangka menjaga kebinekaan itu sendiri. Saya kira seperti itu. Dalam konteks pembinaan generasi muda yang saat ini juga masih sedang berlangsung ya, apa sih yang ingin didapatkan sebenarnya Mbak Retno? Banyak ya, kalau yang ditanya apa yang didapatkan, salah satu itu kami dapat mengenal masing-masing teman kami yang berbeda dalam artian dari penghayat kepercayaan yang lain dan dari daerah yang lain dengan keberagaman suku dan keberagaman adat istiadat, termasuk juga penghayat yang lain. Itu kami di sini belajar memahami, pertama itu juga bagaimana cara kami berkomunikasi. Oh ternyata dari penghayat yang lain juga dan dari daerah yang lain juga ada berbeda seperti kami, dan berbeda itu saya rasa bukan untuk menjadi salah satu bisa memunculkan permasalahan atau enggak, karena berbeda itu sesungguhnya emang indah gitu, warna-warninya itu memang harus ada seperti itu. Ya, saya menggarisbawahi itu, berbeda itu indah. Iya. Mungkin untuk selanjutnya saya kembali ke Bu Sri. Tadi Pak Nain dan juga Mbak Retno sudah banyak membicarakan mengenai bagaimana eksistensi teman-teman penghayat kepercayaan ini di Indonesia. Nah, dari segi pemerintah sendiri, bagaimana bisa mengakomodasi kebutuhan dan juga kewajiban mungkin yang dari teman-teman penghayat kepercayaan di Indonesia? Ya, Mbak Bella, saya kira ini proses yang sangat panjang ketika kehadiran negara atau kehadiran pemerintah ini untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan daripada masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kami, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi ini kan ada tentu visi dan misi, yang misi itu sesungguhnya kami sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya saja misi kami salah satu adalah meningkatkan sumber daya penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Salah satunya itu. Nah, realisasi dari itu salah satunya adalah pembinaan kepada generasi muda. Karena apa? Generasi muda inilah, generasi muda penghayat ya,
generasi muda penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini menjadi tumpuan masa depan, kelanjutannya eksistensi atau keberadaan kepercayaan itu sendiri. Nah, kemudian tadi di sana tanyakan Mbak Bella sampai sejauh mana ya untuk pemerintah ini untuk memberikan apa saja yang dibutuhkan oleh penghayat. Yang terakhir ini pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 27 tahun 2016. Ini ada Peraturan Menteri tentang layanan pendidikan bagi penghayat kepercayaan pada satuan pendidikan. Nah, ini sampai ke sana ya. Jadi hak-hak dasar yang dibutuhkan oleh penghayat kepercayaan ini menurut kami sebagai pembina teknis tadi disampaikan oleh Pak Nain sebagai stakeholder kami, satu yang belum, Mbak, yang belum didapat oleh saudara-saudara kita penghayat kepercayaan adalah ketika akan mendapatkan pekerjaan di TNI dan Polri. Nah, itu pun kami sampai sekarang, bahkan mulai 2 tahun yang lalu, kami terus melakukan koordinasi, melakukan pembicaraan agar apa? Agar penghayat yang ingin masuk ke TNI, Polri juga sama seperti masyarakat yang lain. Ya, jadi hak-hak untuk mendapatkan pekerjaan ini kan sudah dijamin oleh undang-undang. Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan. Nah, kalau ini masih belum, berarti apa? Negara belum hadir gitu ya. Nah, kami ini yang sih kita upayakan. Kalau yang lainnya saya kira ya nanti boleh ditanyakan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, oleh negara. Apalagi sekarang ini dengan nawacitanya Pak Jokowi luar biasa. Bagaimana kita menghilangkan intoleransi, tidak boleh lagi ada diskriminasi. Baik, kita akan lanjutkan lagi Bu Sri, Mbak Retno dan juga Pak Nain, tapi sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu. Berikut kami akan menayangkan beberapa tanggapan dari generasi muda penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Makanya kita sebagai generasi muda penghayat kita jujur super prihatin. Banyak harapan di balik sekedar prihatin itu, bahwa ternyata kami semoga bisa menjadi percontohan, karena sebagai kata moral itu tidak hanya sekedar kalimat, tapi sudah kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami ingin supaya kaum penghayat kepercayaan itu mau membuka jati dirinya. Kalau sebagai penghayat kepercayaan itu tidak boleh takut. Bahkan sekarang sudah ada di ranah pendidikan, dunia pendidikan untuk anak dari usia SD sampai dengan SMA. Sekarang sudah ada, bahkan sudah disahkan dengan Permen nomor 27 tahun 2016. Peran yang selama ini kami sudah lakukan sebagai generasi muda penghayat, salah satunya jelas dalam skup yang paling kecil dari keluarga lalu lingkungan, kami sudah menerapkan bahwa kami bisa sebagai contoh, bahwa kami bisa memberikan gambaran bahwa toleransi itu seperti apa, kebersamaan itu seperti apa, dan semoga hal-hal kecil ini bisa menginspirasi masyarakat dalam hal skup kecil, terlebih nanti untuk skup lebih luas lagi untuk nasional. Semoga bisa menjadi contoh bagi semua dari kami generasi muda penghayat.